Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Usia 27 tahun. Saya sekarang 26 tahun. Sekarang pilih yang enak. Yang enak. Kadang kalau berlebihan suka agak pusing nih di belakang sini nih. Kalau enggak biasanya perutnya tuh kayak agak kembung gitu karena bergas gitu biasanya. Itu kalau berlebihan sih makannya biasanya. Gak ada keluhan sih sejauh ini. Iya, karena saya punya kolesterol yang cukup tinggi ternyata. Belum tahu. Halo sahabat iCare semuanya, balik lagi sama aku Ken. Dan aku Grat. Kita hari ini mau jadi hostnya Metro iCare Grat. Waduh, emang kita bisa nih. Jadi bisa-bisain aja lah. Hari ini kita pengen review makanan apa nih? Hari ini kita bakal pesan makanan yang enak-enak walaupun sedikit berkolesterol sih. Oh, walaupun kita lagi di luar ruangan nih, kita tetap mematuhi namanya standar protokol kesehatan. Iya, kayak jaga jarak, cuci tangan pakai sabun dan gak lupa pakai face shield. Betul, Jadi penting sekarang banget. kita langsung pesan aja yuk. Yuk, lapar makanannya. banget nih. Cumi nih, wah banyak ya makanannya di sini. Aku mau minum dong. Wah. Ini patin bambu nih kayaknya enak. Gede banget tapi. Ini ya, ini satu ya. Iya, iya. Oke, terus apa lagi? Ini, wah. Gurame garang asem. Panggil dong mbaknya. Mbak. Mbak. Wah. Halo Ken, halo Halo, Grat. Kak Zizi. Waduh, ini Datang udah ada nih hostnya makanan nih. enak. Ini nih yang aku ngaku jadi hostnya tadi ya. Gagal deh kita jadi host hari ini. Host nih. benerannya dateng nih. Gimana dong? Tapi ngomong-ngomong kalian kan food vlogger gitu. Sebetulnya tuh ada cara-cara benernya nggak sih nge-review makanan? Karena kalau buat aku pribadi, makanan tuh cuma ada dua. Enak sama enak banget. Wah. Bingung juga bener banget nge-reviewnya sih. gimana. Iya nggak sih? Ya, memang kadang kita kalau makan tuh harus kayak merem terus ngerasain oh ada bumbu-bumbu apa nih yang wangi dari mana nih gitu. Iya, rasa-rasa. Tuh lebih mendalami ya. Coba-coba contohin. Ajarin aku gimana caranya Ini nge-review makanan. Kita udah pesen banyak makanan laut nih ya. Iya, Oh, ini ada udang, ikan. mangga, ada ikan. Ikannya diapain tuh Grat tadi tuh? Ini patin bambu. Cumi goreng tepung tuh. Wah. Grat. Oh, ada sambelnya juga. Ambilin buat Kak Zizi Aku juga. mau. Ambilin. Ih, seru banget ya kalau misalnya punya pekerjaan yang emang sesuai sama hobi. Emang kalian sejak kapan sih hobi makan? Nyari-nyari kuliner, terus kenapa nggak dibikin konten yang bisa buat dibagi-bagiin ke orang gitu sih. Awalnya dari hobi makan emang. Oh, Iya. gitu. Terus hunting-hunting foto makanan, jadi coba video deh gitu. Jadi udah berapa lama tapi jadi food vlogger? 4 tahunan lah ya. kurang lebih 4 tahun lah. 4 tahun. Oh, lumayan lama juga ya. Wih, kebayang pasti udah banyak banget yang Wah, dicobain banyak enak-enak. sih. Sangat banyak ya, Nah, apalagi aku, beda-beda aku terus. pengen tahu nanti makanan apa, tapi sebelumnya kalian ajarin dulu dong. Oke. Gimana Oke. tadi cara nge-reviewnya? Misalnya yang ini dulu nih. Kalau pertama kita nge-review tuh awalnya dilihat dari visualnya dulu. Iya. Jadi supaya orang-orang yang nonton tuh udah bisa ngebayangin rasanya cuma dari gambarnya doang. Soalnya kan mereka nggak bisa nyium dan nggak bisa Bener. ngerasain. Jadi kita mesti deskripsiin tuh yang detail gitu ya. Grat, ya. Heeh, betul banget. Ini kan kelihatannya menarik banget. Jadi ikannya tuh dibakar di bambu hitam ini dan dialasin sama daun pisang. Ya, jadi bisa dijelasin wah aroma dari Coba, Kak. rempah-rempahnya dari daun pisangnya itu berasa banget gitu kan. Lagi warnanya sangat rempah-rempah banget kan, warnanya kuning banget. Wow, berarti ini kalau mau nge-review makanan harus jago masak juga ya Ken ya? Enggak juga, Enggak jago juga sih. makan. sebenarnya. Jago makan Yang ya? penting tahu bumbu-bumbu dikit lah. Oh, oke yuk kita cobain aja. Gimana Ken? Review rasa, kita copot facial dulu ya. Nanti Kita coba. habis makan kita pakai lagi. Dari ini dulu nih, cumi goreng tepung ya. Oke. Enak. Kalau review aku enak. Ini di luarnya tepungnya crispy. Bumbunya itu kental dan ada asam pedasnya dikit, jadi sedikit kayak bumbu Thailand gitu ya. Iya. Terus kalau dari cumi dalamnya sendiri, ini cukup empuk menurut aku dan nggak terlalu bau amis ya. Ya, nggak terlalu bau amis, terus masih garing, jadi nggak yang hancur, udah nggak fresh gitu ya. Oh iya, harus detail juga ya berarti ya. Nggak kepikiran juga tuh jelasin sampai sedetil itu. Oke, lanjut. Ikannya. Ini patinnya enak nih. Bener-bener penuh rempah Wow. ya, kunyitnya berasa banget ya. Ada wangi kapulaganya juga ya? Ya, banget.
Wow. Dan dia punya bumbu itu udah digerus halus banget. Jadi pas dimakan itu nggak yang bau gitu. Jadi masih bisa dimakan sama semua orang gitu. Wow, tapi ini aku setuju. Ikan ini enak banget. Enak banget. Lembut bener. ya? Banget. Kalian kan pasti kuliner kesana kesini. Pasti nih banyak nih nemu makanan berlemak dan Iya, banyak tinggi banget. kolesterol kayak gini. Gimana kalian tetap menjaga badan gitu? Biasanya sih jadi kalau kita di satu restoran misalnya kayak makan seafood, kita pesannya seimbangin Kak Zizi antara makanan-makanan yang berkolesterol sama terus kita pesen juga kangkung lah atau pucuk labu atau daun pepaya biasanya gitu kalau cara kita. Tapi kalau misalnya kalian nih sebagai food vlogger, pasti kan harus nyicipin banyak makanan dong supaya kasih informasi ke banyak orang Iya, gitu. betul. Tapi kalau kalian sendiri lebih milih makanan yang enak dulu atau yang sehat dulu? Sebenarnya kelihatan menarik dulu dan biasanya kalau yang menarik itu kan oke. ya kayak gini nih, wah patin bambu kelihatannya kan enak. Jadi memang sih yang diutamain enaknya, tapi ya itu tadi ada yang enak ada yang sehat juga Ya, kita betul. pesan. Jadi dikombinasiin. Tapi aku penasaran deh, kalian kan pasti udah menjelajahi banyak tempat gitu ya, nyobain Iya, banyak iya. makanan. Ada nggak makanan yang rasanya paling kalian suka banget sama yang paling nggak suka banget atau yang aneh gitu, Oke. makanan-makanan ajaib? Kita pernah makan di salah satu restoran di Jakarta yang full truffle. Jadi truffle itu jamur yang harganya puluhan juta Iya, gitu. tahu-tahu. Nah itu enak banget. Jadi emang kayak jarang-jarang banget setahun sekali bisa makan kayak gitu. Jadi memorable ya. Iya. Itu paling enak ya? Ya itu paling berkesan lah. Paling Maksudnya jarang-jarang kan. Iya, Oke. betul. Nah, kita pernah cobain makanan yang lumayan eksotis, itu cobain kalajengking sama tarantula. Iya, Tarantula laba-laba yang Iya, gede yang itu. gede Laba-laba itu. raksasa. Rasanya Iya. kayak gimana? Itu digoreng kering, jadi ya rasanya sebenarnya kayak kaki-kakinya garing aja gitu, kayak kerupuk Tapi dalamnya agak gitu. pahit kan? Nah, tapi dalamnya tuh ada ya kayak ampun. isi perutnya gitu Iya, ya. yang agak- meledak di mulut push, gitu. Iya. Tapi beneran itu tarantula nggak bikin sakit perut? Enggak setelah sih, makannya? karena kan itu emang makanan mereka ya, makanan tradisional orang-orang Vietnam Ya, zaman dulu Vietnam ya. dan juga banyak ada negara di di Vietnam. Asia Iya. Tenggara sih kayak Kamboja, Myanmar mereka emang makan dan katanya serangga itu tinggi protein dan rendah lemak juga Iya, sebenarnya. malah sehat. Oh malah sebenarnya. sehat. Tapi kalian setuju nggak sih kalau misalnya lagi kita kuliner, kadang-kadang tuh kita suka lupa diri juga gitu. Benar, Semuanya benar, serba benar. dimakan sampai tiba-tiba baru sadar, badan kok udah Begah mulai nih. begal, Iya, iya. celana udah mulai nggak muat Iya, gitu. Nah, abis ini nih aku mau ngajak kalian untuk ngobrol sama Wah. salah satu ahli Heeh. dokter, Oke. spesialis penyakit jantung. Wow. Jadi supaya bisa pada nanya-nanya juga Oke, nih, sip, gimana sip, caranya sip. kan hobi makan, Iya, tapi pas harus banget. tetap sehat juga Iya dong. benar. Ya kan? Menarik banget tuh. Oke, jangan kemana-mana ya sahabat iCare, kita akan segera kembali. Kita makan dulu ya. Lagi. Halo, Hai, Dokter Zi. Widi, apa kabar dok? Baik. Halo. Nah, ini ada Ken sama Gret, mereka ini Halo, adalah kenal. food vlogger. Wah, halo Ken, halo Gret, salam kenal. Kebetulan banget nih Kak Zizi nemuin kita sama Dokter Widi iya. biar bisa nanya-nanya. Iya ya, nah ini pasti punya concern juga nih, soalnya hobinya makan dok. Iya ya. Dan udah jadi bagian dari pekerjaan juga. Betul. Oke. Nah, ini seru banget nih di sini. Kita udah ada beberapa makanan. Nah, kita review ya. Oke. Kandungannya ya dok Kandungannya. ya. Nih, Om. Bukan review rasanya sekarang. Menurut Zizi yang paling tinggi kadar kolesterolnya yang mana? Waduh, langsung dites nih. Kira-kira. Kalau menurut aku ini apa sih ngomong-ngomong udang ya? Nah, ini udang nih, ini goreng. udang telur asin. Ini ikan bakar. Ini ayam goreng. Ini ada sayur apa karedok ya? Karedok ya. Oke. Nah, dari sini apa nih? Kalau kata aku kayaknya ini nih dok, soalnya ada telur asinnya. Kalau menurut Ken? Ini soalnya udah udang kolesterol tinggi, telur asin digoreng lagi. Nah, benar. Jadi yang paling tinggi ini nih, udang goreng telur asin. Benar ya itu ya, Benar. Dok, ya? Jadi yang ini. Jadi udang itu merupakan makanan yang mengandung kolesterol tinggi. Iya. Jadi seafood kan kita tahu kolesterolnya tinggi. Nah, udang ini salah satu yang paling tinggi. Oh, Gitu. di antara makanan Di antara laut. seafood yang lain, Oke. misalnya di antara cumi, di antara ikan. Nah, udang ini salah satu yang paling tinggi. Nah, prosesnya juga membuat udang goreng ini jadi makin tinggi karena yang digoreng itu kolesterolnya lebih tinggi dibandingin yang dibakar. Oh, Gitu. Atau proses dipanggang, lain atau di gitu roasted, ya. atau proses-proses yang lain gitu. Jadi betul. Jadi kalau kita lihat kadar lemak udang yang digoreng itu bisa sampai kurang lebih 11 gram. Tapi kalau yang dibakar atau yang dipanggang itu cuma sekitar 5 gram. Jadi bayangin, prosesnya aja mengurangi kadar kolesterol hampir setengahnya. Iya, benar-benar. Nah, jadi kita mesti lihat nih prosesnya gimana, makanannya jenisnya apa yang mau kita makan, gitu. Nah, di sebelahnya ada seafood juga, Iya. ya. Kalau menurut Ken gimana nih ikan nih? Sehat.
sehat, ya kan? Kan tuh rendah lemak, terus dibakar juga nggak menambah lemak lagi. Betul. Oh gitu ya. Emang ini beneran food vlogger nih. Hebat Jadi ya. food vlogger gak cuma makan doang, tapi ilmu tentang makanannya juga oke banget ya. Oke. Ini sangat baik buat jantung. Oke. American Heart Association atau Asosiasi Kesehatan Jantung di Amerika bilang bahwa makan ikan seminggu 2 kali itu dapat menurunkan resiko penyakit jantung. Gitu. Jadi kita memang betul harus rajin makan ikan walaupun ini seafood, dia rendah kolesterol tapi juga dia mengandung banyak omega juga. Gitu yang membuat baik untuk kesehatan pembuluh darah jantung. Apalagi ini prosesnya dibakar. Oh iya. Sekali lagi, yang digoreng itu kolesterolnya lebih banyak dibandingin yang dibakar. Jadi ini udah ikan dibakar, oke banget. Karedok ada di sini mewakili sayur. Sebenarnya memang dia kan ada bumbu kacangnya. Kacang, bumbu yang digoreng yang memang ada gorengannya juga. Cuman kalau kita mengasosiasikan sayur, sayur itu dia tidak hanya punya kolesterol, tapi dia punya fitosterol. Apa tuh? Fitosterol itu justru yang menghambat penyerapan lemak di usus. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya kita makan kolesterol disertai dengan sayur, kita bisa mendapat efek si fitosterolnya itu. Gitu. Jadi makanya kita harus seimbang makannya. Kalau mau makan yang berlemak, harus juga makan makanan yang mengandung fitosterol, sayur-sayuran dan buah gitu. Dok, kalau ini penasaran doang nih dok ya. Apakah hubungannya makanan yang kita makan, jenis-jenisnya, sama kesehatan jantung kita tuh gimana? Berkorelasinya tuh gimana dok? Oke. Itu jelas berhubungan. Karena penyakit jantung itu punya faktor resiko. Faktor resiko penyakit jantung itu ada darah tinggi, kolesterol tinggi, gula darah tinggi, dan juga merokok. Jadi jelas berhubungan. Karena kalau kita makan yang tinggi kolesterol, otomatis kolesterol kita bisa tinggi. Kalau kolesterol kita tinggi, itu bisa ada pembentukan plak kolesterol di pembuluh darah yang kita sebut dengan proses aterosklerosis. Kalau itu semakin lama semakin banyak, itu bisa mengakibatkan serangan jantung. Gitu. Gula darah tinggi jelas. Gula darah tinggi juga kan dari pola makan. Akhir-akhir ini kan kita banyak banget ya minuman dengan kadar gula yang sangat tinggi, sudah bertebaran di mana-mana kan bisa kita dapatkan dengan mudah. Gitu. Jadi sangat berkaitan kan pola hidup, cara makan kita dengan resiko penyakit jantung. Gitu. Dulu kita taunya kalau penyakit jantung tuh diderita sama orang-orang yang udah berumur. Tapi kenapa sekarang banyak anak muda yang kena penyakit jantung juga ya? Betul banget tuh dok. Iya ya. Kenapa tuh? Jadi mungkin sekarang pola hidupnya udah beda sama dulu, orang-orang tua kita dulu. Sekarang fast food ada di mana-mana. Fast food deep fried dong, artinya digoreng banyak ya kan. Dengan lemak jenuh dari minyak yang sudah digoreng berulang-ulang. Jadi kalau minyak udah digoreng berulang-ulang, itu pasti akan meningkatkan kolesterol. Gitu. Yang kedua yang tadi, makanan dengan kadar gula tinggi ada di mana-mana. Yang ketiga, sekarang teknologi udah canggih. Ya kan? Gampang pesennya ya dok ya. Makanan udah tinggal datang aja ke depan kita. Kita nggak usah gerak. Kalau dulu kan mungkin masih ada usaha ya, mau jalan ke warung, mau jalan ke restoran. Ini kita tinggal pencet handphone, udah makanan datang. Akhirnya aktivitas fisik berkurang. Sedangkan aktivitas fisik itu sangat penting untuk juga menurunkan kadar kolesterol dan menjaga kesehatan jantung. Bener banget, ini penting banget nih untuk sahabat eye care yang masih muda-muda. Hati-hati, jangan terjebak sama gaya hidup yang memudahkan kita ya dok ya. Tetap harus banyak olahraganya. Nah abis ini kita masih bakal ngobrol banyak lagi sama dokter Widi. Gimana caranya kita makan enak tapi tetap punya jantung yang sehat, ya nggak dok? Betul banget. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Metro Eye Care. Nah ini nih mumpung ada dokter ahlinya di sini, Ken sama Gret ada yang mau ditanya-tanyain lagi nggak nih? Mumpung ada dokter nih. Dok, kira-kira sampai gejala kayak gimana sih sampai seseorang tuh udah mesti cek ke dokter gitu? Ya, jadi gejala penyakit jantung tuh biasanya yang khas ya, itu nyeri dada. Terus kemudian sesak nafas dan juga berdebar gitu. Nah, pada populasi-populasi tertentu, kayak misalnya orang tua, punya penyakit diabetes, dan juga perempuan, kadang-kadang gejalanya tuh nggak khas. Cuman gara-gara kayak masuk angin aja. Atau misalnya sakit dada sih, tapi ketusuk-tusuk. Padahal biasanya sakit dada penyakit jantung itu sakit dada sampai tembus ke punggung, menjalar ke tangan kiri, keringet dingin gitu. Nah, jadi kalau ada gejala, menurut aku sih sebaiknya dipastikan, diperiksa ke dokter, dipastikan bukan
gejala penyakit jantung. Gitu, menurut Jadi aku sejak sih gitu. dini gitu ya. Bahkan kalaupun nggak ada gejala, memang sebaiknya di atas umur 30 tahun, kita udah tahu tuh kadar kolesterol kita, kadar gula darah kita, tensi kita. Karena penyakit jantung itu punya faktor resiko, darah tinggi, kolesterol, gula. Nah mereka tuh semua nggak bergejala. Ada yang tensinya 160, kuat-kuat aja tuh jalan, nggak pusing, nggak kenapa-napa, Iya, gitu iya, kan. iya. Kolesterolnya tinggi, kuat-kuat juga, gitu. Gula tinggi, kuat juga. Nah karena nggak jalannya nggak jelas, jadinya sebaiknya sih medical check up yang rutin jadi penting. Oh. Gitu. Kalau hal-hal yang bisa kita lakuin justru untuk menghindari nih resiko terkena penyakit jantung. Kalau kita ngomongin penyakit jantung yang penyempitan pembuluh darah ya, itu tuh nggak terbentuk 1-2 hari. Tapi karena proses gaya hidup waktu mudanya. Jadi waktu dulu mungkin penyempitannya cuma sedikit, karena pola hidupnya nggak berubah, aktivitas olahraganya juga kurang gitu. Jadinya akhirnya dia penyempitan pembuluh darahnya semakin berat gitu. Apalagi di zaman PSBB kayak gini kan mungkin bingung ya kali ya mau olahraga gimana. Tapi pada prinsipnya sih olahraga tuh sebetulnya cukup 30 menit sehari loh. 3 sampai 5 kali per minggu. Itu tuh udah memenuhi kebutuhan untuk membuat jantung kita lebih sehat. Oh, sebentar ya sebenarnya ya. Sebentar, tapi intensitasnya. Intensitasnya sekitar 70-80% dari denyut nadi maksimal. Jadi setiap orang tuh punya denyut nadi maksimal. Usianya juga ya? Tergantung usia. Rumusnya 220 kurang usia. 220 Jadi dikurang usia. Betul. Jadi kalau harus kita mencapai heart rate itu. jadi 30 menit itu kalau kita 60-70% dari 220 kurang usia. Usianya berapa? Oh, gitu. ini penting nih rumusnya Betul. dicatat nih Gitu. kayaknya ya. Jadi olahraga 30 menit tuh bukan cuma jalan-jalan doang, tapi kita targetnya target denyut nadi. Oke. Gitu. Sip. Nah ini dok, Oke. kalau misalnya amit-amit nih ada orang yang sudah terkena penyakit jantung, terus ada gejala di rumah mulai kelihatan sesak, itu pertolongan pertama yang paling tepat tuh apa dok? Biar bisa mengurangi resiko yang lebih tinggi gitu. Oke, yang pertama nih penyakit jantung tuh sering banget orangnya nggak sadar. Iya, Ya, tiba-tiba pingsan gitu. Nah, kalau gitu mungkin kita harus bisa melakukan bantuan hidup dasar kayak pompa jantung gitu ya, dan segera telepon emergensi. Tapi kalau misalnya orangnya masih sadar, biasanya orang dengan sakit jantung itu sesak nafas. Sesak nafasnya orang sakit jantung itu dia khas, dia lebih enak dalam posisi duduk dibandingin posisi berbaring. Jadi kita posisikan dia duduk, justru jangan dibaringin. Gitu, orang sesak nafas sakit jantung jangan dibaringin. Didudukin, karena dia seseknya berkurang dengan posisi duduk dibandingin posisi berbaring. Betul. Terus juga kadang-kadang ada yang namanya irama yang berdebar cepat gitu. Ada beberapa manuver yang bisa kita lakukan. Kayak misalnya kita suruh tutup pakai tangan kita mengepal, mulut sama hidungnya, terus pasiennya suruh tarik nafas panjang, terus kita tiup. Dengan si mulut sama si hidung itu tertutup sama kepalan tangan. Gitu. Oke, itu buat apa dok efeknya? Efeknya itu dia akan merubah si jantung ya, itu dengan mekanisme-mekanisme tertentu, biar si irama yang tadinya berdebar kembali menjadi irama normal. Stabil. Gitu. Itu bisa dilakukan walaupun belum tentu berhasil, tapi minimal kita coba lakukan. Sambil tetap jika memang betul ada gangguan serangan jantung, langsung bawa ke rumah sakit. Siapa tahu dia membutuhkan obat-obatan untuk menangani penyakitnya itu. Gitu. Iya. Nah dok, kalau kita ini kan kerjaannya makan terus nih dok. Jadi makan yang enak itu nggak terhindarkan dok. Itu gimana caranya kita bisa ngebalance antara makan yang enak yang berkolesterol ini sama yang lain supaya kita tuh nggak beresiko kena penyakit jantung dok. Nah, jadi makan enak tuh bukannya nggak boleh. Cuman jangan kebanyakan. Kalau misalnya dari 100 gram kadar kolesterolnya sekian, kalau 50 gram pasti kadar kolesterolnya berkurang dong. Iya. Gitu. Satu, jadi atur dulu porsinya. Yang kedua jenisnya, yang digoreng, yang sama yang dibakar, itu jauh lebih tinggi yang digoreng kadar kolesterolnya. Jadi makanannya mungkin boleh, tapi proses pengolahannya kita perhatikan. Yang ketiga, kita imbangi dengan makanan yang bisa mengurangi kadar kolesterol. Misalnya yang tadi tuh banyak sayur-sayuran yang mengandung fitosterol. Udah gitu omega 3. Omega 3 juga baik untuk meningkatkan kadar HDL. HDL itu kolesterol baik. Jadi kolesterol jahatnya bisa diambil sama HDL buat dibawa ke hati dan akhirnya dicerna gitu. Jadi hilang tuh kolesterol jahatnya, nggak numpuk-numpuk di pembuluh darah gitu. Dan yang terakhir aktivitas fisik pastinya gitu. Aktivitas fisik itu akan sangat membantu untuk menurunkan kolesterol dan lemak, karena lemak itu sebenarnya cadangan energi. Kalau kita energinya keluar, artinya lemaknya akan terpakai. Oke. Jadi dia nggak numpuk. Jadi gitu tuh tipsnya kan gitu. sip. Jadi intinya tetap aja kalau mau makan enak nggak boleh mager, alias malas gerak ya kan? gitu, Karena itu yang ternyata bikin bener.
bikin penyakit di dalam. Hidup enak tuh boleh kok, makan enak juga boleh. Cuman semuanya seimbang dan sesuai. Nah, Gitu. ini dia nih kata-kata yang menyejukkan hati ya. Makan enak tuh boleh, tapi semuanya serba seimbang dan tahu porsinya. Oke, terima kasih banyak Dokter Widi, Ken, dan Gret. Terima kasih Thank you, banyak. dokter. Kita banyak banget dapat informasi tentang kesehatan jantung, bagaimana kita mengatur kolesterol kita, dan tentunya dapat review makanan-makanan enak dari Ken dan Gret hari ini. Nah, demikian diskusi kita hari ini, diskusi mengenai makanan, kolesterol, dan kesehatan jantung. Semoga apa yang disampaikan oleh Dokter Widi, Ken, dan Gret tadi bermanfaat untuk sahabat eye care di rumah. Saksikan terus program Metro Eye Care setiap hari Minggu pukul 10 pagi, dan jangan lupa untuk follow akun sosial media kami di @metro.eyecare untuk mendapatkan informasi kesehatan yang up to date. Dan ingat selalu ya, kalau sehat itu Mudah. Metro TV, knowledge to elevate.